Halo Smart Internet People, ketemu lagi di channel yang membahas seputar dunia IT. Untuk Anda yang awam dengan dunia IT, semoga ini mencerahkan Anda. Di video yang minggu lalu kita udah bahas plus minusnya kalau kita menggunakan server dengan operating system Microsoft Windows. Sekarang, apa plus minusnya kalau kita menggunakan operating systemnya Linux nih? Jadi mungkin sekarang ini Anda ada yang lagi mau implementasi sistem di kantor atau di perusahaan, dan kebetulan vendor atau IT staff Anda menyarankan untuk pakai Linux aja Pak. Gimana-gimananya ini enak dan sebagainya lah. Tapi Anda masih bimbang atau Anda masih bingung nih, emang apa sih plus minusnya kalau pakai Linux? Jadi Linux itu adalah satu operating system keturunan dari Unix ya. Dulu ada namanya Unix gitu. Unix. Nah, Linux itu turunannya lah. Dan Linux itu ada banyak sekali yang namanya tuh distro nih. Ibaratnya distro, bukan distro baju ya, distro softwarenya. Jadi Linux itu ada distronya itu CentOS, ada lagi Ubuntu, ada lagi Red Hat, dan banyak lagi macamnya. Mungkin yang cukup terkenal tuh ya Ubuntu, CentOS, sama Red Hat. Nah, plusnya apa nih? Kita bicarakan plusnya dulu dengan menggunakan OS Linux. Plusnya adalah gratis. Yes, ini gratis gitu loh. Jadi kalau Anda menggunakan Linux yang versinya open source, maka ini gratis. Ya, tidak perlu Anda bayar seperti halnya Microsoft Windows Server. Dan karena gratis, tentunya ini tidak membebani atau tidak menambah anggaran biaya untuk implementasi sistem. Karena tidak ada biaya lisensi. Ini gratis. Jadi Anda nggak perlu khawatir soal biaya. Plus yang kedua adalah ini stabil dibandingkan OS yang sebelah. Maksudnya stabil tuh apa? Dia itu ya dulu ya, yang pengalaman saya dulu itu Linux dari pertama di setup sampai saya terakhir bekerja di sana itu sekian 7 tahun atau 8 tahun lah saya bekerja. Itu nggak pernah satupun di restart. Nggak pernah sekalipun itu di restart. Ini sangat-sangat stabil, nggak pernah ngadat, nggak pernah manja. Ini sekali diinstal, setup, deploy, jalankan, udah gitu. Itu enaknya kalau kita pakai Linux. Plus yang ketiga adalah dia relatif lebih antivirus. Antivirus. Ya, apa ya enaknya ya dibilangnya? Antivirus lah. Dia relatif lebih sedikit diserang virus dibandingkan dengan operating system yang sebelah nih. Jadi kenapa? Karena virus itu kan biasanya dia menumpang di aplikasi-aplikasi yang banyak kita install ya. Jadi kayak sembarangan kita download, kita install, ataupun kita sembarangan colokin flash disk terus diinstal, langsung masukin ke komputer kita, atau bahkan kalau servernya itu server fisik, biasanya kan juga langsung nyolok tuh ke server fisik. Nah, itu kan rentan sekali dengan virus. Kalau ini jarang sekali sih kena virus. Walaupun begitu tetap kita harus waspada ya. Waspada itu nggak boleh lengah lah ibaratnya. Tapi memang nyatanya adalah ini sangat jarang kena virus. Server saya Linux itu ada beberapa biji di kantor, itu satupun tidak ada yang diinstal antivirus. Dan sampai saya terakhir kerja di sana sekitar 7 atau 8 tahun tidak pernah kena virus satu kali pun di server itu. Sekarang kita ngomongin minusnya nih. Minus yang pertama adalah support. Nah, ya ini kalau jelek banget tulisannya. Support. Nah, supportnya itu jujur aja kalau dibanding dengan OS sebelah yang minggu lalu kita bahas, support dari Linux ini kalau kita install yang versi open source ya, jika terjadi apa-apa, maka yang harus kita lakukan adalah kita cari sendiri ya. Cari problemnya itu seperti apa, troubleshooting sendiri, ulik sendiri, cari di forum kayak di Google kayak. Kenapa? Karena supportnya itu untuk yang gratis memang tidak ada yang resminya.
Kalau yang berbayar baru ada. Contohnya kalau Ubuntu itu ada Ubuntu Pro yang berbayar. Nah, yang berbayar itu apa yang kita bayar? Yaitu supportnya sama beberapa komponen tambahan yang dia embed di OS-nya yang tidak mereka embed di yang versi open source-nya. Minus yang kedua adalah, nah ini dia kembali SDM-nya. Dibandingkan dengan OS yang sebelah yang minggu lalu ya, SDM-nya untuk yang bisa menguasai Linux memang lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang menguasai Windows Server. Karena apa? Karena mereka kan Windows Server itu udah enak ya, udah familiar lah gitu loh. Kalau Linux, apalagi servernya, itu kan tidak ada yang namanya GUI ya, GUI. Nggak ada yang namanya klik-klik-klik gitu kan, kayak start menu itu nggak ada. Kalau di Linux, kalau di server ya, yang versi servernya nih, itu kita tag semua, kita ngetik semua. Jadi semuanya ngetik gitu. Ya itu mungkin untuk, kenapa ya, untuk sebagian orang mungkin itu membosankan. Jadi mereka lebih senang belajar OS yang sebelah mungkin ya, kita nggak tahu juga. Tapi kenyataannya memang lebih banyak orang yang bisa atau menguasai platformnya Microsoft dibanding dengan Linux kalau untuk sisi SDM-nya. Tapi mudah-mudahan sekarang sih udah mulai banyak ya. Karena dulu waktu saya rekrutmen orang IT, lebih banyak orang yang mereka nguasain Windows daripada Linux. Mudah-mudahan sekarang sih sudah mulai banyak nih. Mudah-mudahan. Minus yang ketiga adalah ya masalah dengan driver-drivernya nih. Jadi kadang-kadang misalnya kalau kita punya server ya, dan kita mau install Linux, kita harus lihat dulu nih server support nggak dengan Linux. Kadang-kadang ada server yang komponennya nggak support dengan Linux, drivernya masalah itu. Jadi misalnya let's say Anda beli server, ternyata nih NIC cardnya, NIC ya, kabel apa namanya, card jaringannya itu ternyata tidak ada drivernya versi Linux. Wah, itu Anda udah susah tuh. Mungkin ya udahlah install Windows aja biar aman. Nah, kadang-kadang itu. Tapi sekarang sih harusnya sudah mulai sedikit nih yang incompatible drivernya dengan Linux. Harusnya sudah mulai banyak lah hardware-hardware yang support. Tapi tetap Anda harus waspada, atau bukan waspada ya, Anda harus perhatikan lah ya, servernya itu, komponennya itu kompatibel nggak driver-driver dengan Linux. IT staff Anda ini harus aware dengan itu. Oke, itu aja tadi plus minusnya kalau kita menggunakan Linux seperti apa. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan tambahan untuk Anda. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam smart.